wabarakatuh. Nama saya Nafira Alisa Putri dengan NPM 2022-4350-1656. Di sini saya ingin mendemokan program aplikasi tugas akhir saya, yaitu implementasi metode forward chaining diagnosis penyakit kucing pada klinik hewan kencana. Nah, di sini kita udah memasuki halaman form dari tugas akhir saya. Itu kita di sini ada judulnya, di sini ada logonya, di sini ada ID, password, dan login dan keluar. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki aplikasi saya. N001 ID-nya, untuk passwordnya 2244. Kita login. Ini login sudah berhasil. Nah, di sini adalah halaman utama dari program aplikasi saya. Di sini ada 5 data inputnya atau data masternya, yaitu data penyakit, data gejala, data penanganan, data aturan, data kucing. Terus di sini juga ada judulnya, terus ada logonya, di sini juga ada fun fact. Terus di sini kalau misalkan mau mulai diagnosa penyakit kucingnya juga bisa di sini. Terus di sini ada riwayat keseluruhan konsultasi yang sudah dikonsultasikan. Terus di sini ada laporan utamanya. Terus di sini ada alamat dari dokter hewan kencananya. Nah, pertama kita akan mulai memasuki data penyakit. Di sini sudah memasuki form data penyakit. Untuk ID penyakit juga sudah ada nomornya karena menggunakan auto ID, jadi kita udah nggak bisa untuk mengedit atau menambahkan sendiri ID tersebut. Nah, penyakitnya adalah asma. Oke, ini kita simpan. Data berhasil disimpan. Nanti kalau misalnya kita sudah mensimpan, maka otomatis akan muncul di data tabel seperti yang ada di bawah sini, N008 asma. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin mengubah asmanya ini A-nya menjadi huruf kecil. A. Kita ubah. Oke. Untuk ID penyakit tidak akan bisa berubah karena merupakan primary key ya. Nah, di sini kalau misalnya kita juga mau menghapus datanya juga bisa. Tinggal kita klik dari data tabelnya, terus kita hapus. Yes. Atau kita pengen mengubah cat influenza ini, tapi ternyata tidak jadi, maka kita pencet batal. Nah, terus kalau misalkan di sini juga ada button cari, kalau kita ingin mencari penyakit dengan huruf awalan huruf C, tinggal tulis saja C, nanti langsung muncul semua penyakit yang berawalan dari C. Di sini juga ada daftar button cetaknya. Nah, di sini merupakan laporan dari data penyakit yang sudah diinput. Di sini terdapat kop surat, ada logo, terus ini nih data penyakitnya, terus di sini juga ada tempat kliniknya di Bekasi, terus ini ada tanggal keluaran laporannya, terus di sini juga ada admin yang tadi melakukan login. Oke, kita keluar. Selanjutnya, kita akan ke data gejala. Nah, data gejala ini tuh berisi gejala-gejala dari penyakit yang udah kita inputkan tadi. Misalkan kita ingin memasukkan nama gejalanya adalah nafas tersendat. Nafas tersendat. Ini buttonnya juga masih sama, fungsinya seperti tadi, kita simpan. Oke, udah muncul di data tabel. Terus kita kalau misalkan mau ubah T-nya menjadi huruf kecil, juga bisa kita ubah di sini. Oke. Kalau kita pengen menghapus datanya, ternyata tidak relevan dengan penyakitnya, kita hapus. Oke. Atau kita pengen mengganti ini, tapi ternyata tidak jadi, kita batal, langsung tidak ada lagi data-datanya. Terus di sini juga kita bisa mencari dari 05, kita cari. Nih, terdapat infeksi atau luka berbentuk cincin pada kulit kucing. Ini juga ada button cetaknya. Ini juga laporan seperti tadi, yang isinya ada ID gejala dan juga nama gejala. Masih sama seperti tadi laporannya. Lanjut, kita akan keluar, terus kita jadi sekarang kita akan memasuki data penanganan. Nah, data penanganan ini menggunakan combo box. Isinya berupa penyakit yang udah kita input dari form penyakit sebelumnya. Misalkan asma. Asma ini, nah ID penyakitnya ini otomatis memunculkan ID yang udah ada di data tabel form penyakit sebelumnya. Misalkan kalau penanganannya adalah lakukan
pemeriksaan lebih lanjut ke dokter gitu. Karena yang memakai program aplikasi ini merupakan admin, jadi mereka bukan seorang pakar, mereka hanya menginfokan apa yang sudah ada, yang pernah diberitahu oleh dokter. Kalau misalkan melakukan penyakitnya ini, kita melakukan ini, atau misalkan tidak bisa ditangani melalui admin, itu maka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Simpan. Data sudah berhasil disimpan, ini sudah berada di data tabel ya. Nah, untuk kalau misalkan kita ingin menyimpan dari penyakit yang sudah di data tabel, itu tidak bisa ya, karena ini merupakan primary key, jadi kalau misalkan ingin menginput lagi itu tidak bisa, karena ini juga udah ada penanganannya secara runtut, kecuali kita ingin mengubah. Jadi kita menambahkan data, kayak 5, ringworm, mandikan 3 hari sekali. Ini baru bisa. Kalau kita menambahkan dari yang ada di sini, terus menggunakan data baru itu tidak bisa karena ini merupakan primary key. Ya, ini buttonnya juga masih sama, terus kita akan melakukan button cetak. Dan juga laporannya masih sama seperti tadi. Ini tadi yang baru kita input, udah ada langsung di laporannya. Oke. Sekarang kita keluar, kita masuk ke data aturan. Data aturan ini merupakan aturan dari forward chaining. Jadi kalau misalkan penyakit ini merupakan gejalanya ini, nanti akan menyimpulkan penyakit yang udah ada di data aturan tersebut. Misalkan kita ingin flu, pilih penyakitnya flu. Urinasi sedikit, kecenderungan ke litter box, terdapat darah dalam urin, buang air kecil dan mengenjang. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita simpan dari penyakit flu. Ini merupakan gejalanya ya. Ini kita simpan. Data sudah berhasil simpan. Nah, ini langsung ada di data tabel. Ini juga ada data cetaknya. Ini data laporan data aturan. Terus kita lanjut ke data kucing. Nah, di sini adalah merupakan form dari data pemilik dan kucing. Kita akan melakukan input langsung. Alisa dengan alamat Jalan Topas W15. Nomor teleponnya 0838 11 000 641. Nama kucing Maru dengan umur 14 bulan. Ini juga kalau misalnya kita simpan tanpa belum memilih tanggal kunjungan juga tidak bisa, makanya kita wajib untuk melakukan input tanggalnya, terus kita simpan. Oke. Di sini juga kita bisa melihat di data tabel, ini sudah ada data barunya. Terus di sini konsultasi merupakan form konsultasi yang akan langsung menuju ke sana. Ini merupakan form konsultasinya. Ini kita kembali dulu karena ini tidak bisa input manual, harus dari form data pemilik dan kucing. Namun kita tidak bisa kalau misalkan kita ingin konsultasi dari data sebelumnya. Nah, nanti programnya akan memperingati ID kunjungan ini sudah pernah melakukan konsultasi. Makanya kita harus menggunakan data baru yang baru saja diinput tadi. Untuk mencegah diagnosa berkali-kali dengan tanggal yang sama atau dengan umur yang sama. Kita konsultasi, ini langsung ada. Ini juga nggak bisa diedit lagi karena ini sudah dari data pemilik dan kucing ya. Jadi di sini kita cuma memilih gejala yang dia sakit apa. Misalkan dari yang tadi yang kita baru input dari data gejala nih, urinasi sedikit, sini, terus kita langsung konsultasi. Maka akan keluar penyakit flu dengan penanganannya. Nah, ini habis itu kita simpan biar ada di riwayat hasil konsultasi. Oke, ini kita cetak. Button cetak di sini itu bukan mencetak laporan, tapi kita ke hasil konsultasi penyakit kucing terlebih dahulu.
Ini ID yang baru kita masukkan tadi. Di sini juga kita bisa secara lihat detailnya tadi apa aja gejala-gejalanya, apa aja hasil penyakit dan penanganannya. Terus kalau misalkan kita mau cetak yang barusan kita input, maka bisa di sini langsung. Ini merupakan laporan dari data konsultasi yang berisi satu kunjungan saja. Terus di sini juga ada button cetak untuk riwayat seluruh hasil konsultasi yang mempunyai 3 pilihan, yaitu 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Misalnya kita ingin melihat 1 bulan terakhir. Di sini langsung ada dari tanggal bulan lalu, ini ada tanggal sekarang, ini ada periode 1 bulan terakhirnya. Ini merupakan riwayat hasil konsultasi yang sudah konsultasi di dokter hewan kencana. Atau kita ingin melihat tren penyakit dari data yang sudah dikonsultasi dari riwayat konsultasi. Di sini juga terdapat 3 pilihan yang sama seperti data laporan, yaitu 7 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Misalnya kita ingin melihat 7 hari terakhir penyakitnya apa sih? Tuh, ini ada cat influenza dan flu. Terus kalau misalkan 1 bulan terakhir penyakit apa? Yang paling trennya yaitu ada cat influenza yang paling banyak menjadi data hasil konsultasinya. Di sini juga ada 1 tahun terakhir. Ini yang paling banyak juga cat influenza secara 1 tahun terakhir melakukan konsultasi. Oke. Untuk hasil konsultasi penyakit kucing segini saja. Terus di sini kita juga bisa langsung ke riwayat konsultasi. Terus ini juga ada laporan konsultasi utama yang seperti tadi juga. Kita bisa milih mau 1 tahun terakhir atau 1 bulan terakhir. Jadi laporan tidak harus memasuki form hasil konsultasi ya. Jadi bisa langsung di halaman utama. Ini sama seperti tadi laporannya. Terus di sini juga ada mulai diagnosa penyakit kucing Anda. Ini akan langsung muncul form data pemilik dan kucing karena kita harus menginput data pemiliknya dulu dan data kucingnya dulu baru bisa melakukan konsultasi. Kita keluar. Ya, segitu saja demo program aplikasi tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.